Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Zahran Nasution. Kali ini akan menjawab soal final filsafat hukum. Dimulai dari soal pertama, yaitu contoh nilai etis dan nilai utilitis dalam hubungan nilai dengan hukum. Pertama, nilai etis, hukum melarang korupsi karena korupsi itu tidak bermoral dan merugikan keadilan. Di mana nilai utilitis juga melarang hukum korupsi karena merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian jawaban nomor 2, yaitu relasi antara keadilan dan hukum menurut ahli, berserta contohnya. Yang pertama yaitu dari Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah norma yang berlaku tanpa memperhatikan isi keadilannya. Aristoteles menyatakan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak. Contohnya di Indonesia, terutama di Aceh, yaitu Kanun Jinayah di Aceh mencerminkan keadilan terdistributif, di mana pelanggar hukum syariah dikenai hukuman cambuk agar setara dengan norma masyarakat. Baik, kita lanjut dari soal 3, yaitu tujuan hukum menurut Profesor Subekti SH beserta contohnya, di mana tujuan hukum adalah mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Contoh yang sesuai yaitu terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi, di mana contoh yang bertentangan terdapat pada KUHP baru yaitu pasal-pasal kontroversial soal moralitas, di mana dikritik karena berpotensi mengganggu hak privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, keempat yaitu daya ikat hukum dan pembeda dengan moral atau akhlak, di mana daya ikat hukum berasal dari sanksi tegas negara seperti pidana atau denda. Contohnya yaitu orang membayar pajak karena takut terkena sanksi. Perbedaannya bersifat eksternal, dipaksakan negara, dan ada sanksi hukum. Itu terdapat pada hukum, sedangkan moral atau akhlaknya bersifat internal, berasal dari hati nurani, dan tanpa saksi formal. Kemudian soal terakhir yaitu soal nomor 5 tentang contoh potensi integrasi tujuan negara dan tujuan hukum di Indonesia, di mana tujuan negara Undang-Undang 1945 yaitu pembukaan, di mana melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada integrasi dengan hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Contoh konkretnya adalah program Kartu Indonesia Pintar atau KIP berdasarkan regulasi pendidikan nasional menyatukan tujuan hukum, di mana itu adalah aturan perlindungan, dan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.